Anugerah Tuhan cukup bagimu. Dalam hidup, kita sering merasa bahwa kita membutuhkan lebih banyak agar bisa merasa cukup. Kita ingin lebih banyak uang, kesehatan yang lebih baik, pekerjaan yang nyaman, keluarga yang baik, dan kehidupan tanpa masalah. Kita berpikir, kalau semua itu kita miliki, barulah kita bisa berkata, "Aku cukup." Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Rasa cukup tidak selalu berasal dari banyaknya yang kita miliki. Rasa cukup lahir ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus berdoa agar kelemahannya disingkirkan, tetapi Tuhan tidak langsung mengambilnya. Tuhan justru mengatakan bahwa anugerahnya cukup. Ini menunjukkan bahwa terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita, tetapi Dia memberikan kekuatan untuk melewatinya. Kita sering berdoa, "Tuhan, ubahlah masalahku." Tetapi Tuhan bisa menjawab, "Aku akan menguatkanmu di tengah masalah itu." Anugerah Tuhan bukan berarti hidup kita selalu bebas dari masalah. Anugerah berarti kita tidak menghadapi masalah sendirian. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi keadaan yang tidak kamu inginkan. Kamu sudah berdoa, tetapi masalah belum berubah. Kamu sudah berusaha, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkanmu. Mungkin kamu belum melihat perubahan dalam keadaan, tetapi Tuhan sedang memberikan kekuatan dalam hatimu. Anugerah Tuhan bekerja bukan hanya ketika kita berada di puncak kemenangan. Anugerah Tuhan juga bekerja ketika kita berada di lembah kehidupan. Ketika kita menangis, anugerahnya menopang. Ketika kita lemah, anugerahnya menguatkan. Ketika kita gagal, anugerahnya memberi kesempatan untuk bangkit. Ketika kita merasa tidak layak, anugerahnya mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak didasarkan pada kesempurnaan kita. Jangan sembunyikan kelemahanmu dari Tuhan. Datanglah apa adanya. Katakan kepada Tuhan ketika kamu lelah, takut, kecewa, atau tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi. Tuhan tidak terkejut dengan kelemahanmu. Dia mengenalmu sepenuhnya dan tetap mengasihimu. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10 bahwa ketika ia lemah, ia menjadi kuat. Ini bukan berarti kita harus menyukai penderitaan. Tetapi kita belajar melihat bahwa kelemahan dapat menjadi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Selama kita merasa mampu melakukan semuanya sendiri, kita sering lupa betapa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika kekuatan kita habis, kita belajar bersandar lebih dalam kepadanya. Mungkin selama ini kamu merasa tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, tidak cukup berhasil. Tetapi Tuhan tidak meminta kamu menjadi cukup dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan meminta kamu datang kepadanya dan menerima anugerah yang Dia berikan. Jangan ukur hidupmu hanya berdasarkan apa yang belum kamu miliki. Lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan. Kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kamu masih dapat berdoa, mengasihi, melayani, dan memulai kembali. Semua itu adalah anugerah. Kita sering meminta Tuhan memberikan lebih banyak, tetapi lupa mengucap syukur atas apa yang sudah ada. Padahal hati yang bersyukur dapat menemukan kecukupan bahkan di tengah keadaan sederhana. Kita boleh memiliki impian, bekerja keras, dan berusaha. Tetapi jangan biarkan keinginan memiliki lebih banyak membuat kita lupa bahwa Tuhan sudah cukup bagi kita. Jika Tuhan memberikan lebih banyak, bersyukurlah. Jika Tuhan meminta kita menunggu, tetaplah percaya. Jika Tuhan menutup sebuah pintu, tetaplah berserah. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa sulit, yakinlah bahwa anugerahnya tetap tersedia. Kecukupan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Kecukupan kita ditentukan oleh siapa yang menyertai kita. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tetapi kita dapat memegang tangan Tuhan dan percaya bahwa Dia mengetahui jalan kita. Anugerah Tuhan cukup bagimu. Ketika uang tidak cukup, anugerahnya cukup. Ketika kekuatanmu tidak cukup, anugerahnya cukup. Ketika jawaban belum datang, anugerahnya cukup.
Ketika kamu merasa sendirian, anugerah-Nya cukup. Ketika masa depan terlihat tidak pasti, anugerah-Nya tetap cukup. Karena yang kita butuhkan bukan kehidupan tanpa masalah, tetapi Tuhan yang menyertai kita dalam setiap masalah. Mungkin hari ini kamu sedang meminta Tuhan mengubah keadaan. Teruslah berdoa. Tetapi sambil menunggu jawaban, belajarlah berkata, Tuhan, jika keadaan ini belum berubah, biarlah anugerah-Mu cukup untuk membuatku tetap kuat. Jangan menyerah hanya karena keadaan belum sesuai harapan-Mu. Anugerah Tuhan bukan hanya membuat kita bertahan, tetapi juga membuat kita bertumbuh. Melalui masa sulit, Tuhan dapat membentuk kesabaran. Melalui kegagalan, Dia mengajarkan kerendahan hati. Melalui penantian, Dia membangun iman. Melalui kelemahan, Dia menunjukkan kuasa-Nya. Karena itu, jangan membenci musim yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu belum melihat maksudnya sekarang, tetapi Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan proses yang Dia izinkan terjadi dalam hidupmu. Hari ini, berhentilah sejenak dan syukuri anugerah Tuhan. Tidak semua hal harus sempurna agar kita dapat bersyukur. Tidak semua masalah harus selesai agar kita dapat memiliki damai. Tidak semua pertanyaan harus terjawab agar kita dapat percaya. Selama Tuhan masih menyertai, kita memiliki alasan untuk tetap berharap. Anugerah Tuhan cukup bagimu. Bukan karena masalahmu kecil, tetapi karena Tuhanmu besar. Bukan karena kamu selalu kuat, tetapi karena Dia menguatkanmu. Bukan karena kamu memiliki segala sesuatu, tetapi karena di dalam Tuhan kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu cukup bagi kami. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami takut, berikan kami keberanian. Ketika keadaan belum berubah, ajarlah kami tetap percaya. Ampuni kami jika sering merasa kurang dan lupa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Ajarlah kami bersandar kepada-Mu dan menemukan rasa cukup di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.